Pemirsa, longsor melanda jalur lintas Sumatera pagi tadi. Akibatnya lalu lintas dari Padang menuju Bengkulu terputus selama 5 jam. Situasi terkini Longsor memutus jalan lintas Sumatera Padang Bengkulu di Kelok Jariang, Padang, Sumatera Barat. Longsor sepanjang 50 meter menutupi jalan hingga kendaraan tidak bisa lewat. Setelah 2 alat berat tiba, jalan bisa dilalui tetapi masih berbahaya karena licin. Polisi pun baru membuka 1 jalur yang dipakai bergantian dari 2 sisi. Longsor di Kelok Jariang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Karena memang intensitas hujan yang cukup tinggi dari semalam sehingga mengakibatkan perbukitan yang bekas tambang memenuhi badan jalan sehingga tertutup jalan dari Padang ke Penan baliknya ke. Akibat longsor ini, jalur lintas Sumatera Padang Bengkulu terputus selama 5 jam dan menimbulkan kemacetan hingga 1,5 kilometer. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pimpinan Paguyuban Tunggal Rahayu, Cakraningrat alias Sutarman, bersama pengikutnya diperiksa penyidik Satreskrim Polres Garut. Mereka dimintai keterangan terkait organisasinya yang mengubah lambang negara burung Garuda, juga mengenai pembuatan uang yang dicetak sendiri. Bersama pengikutnya, pimpinan Paguyuban Tunggal Rahayu Cakraningrat alias Sutarman penuhi panggilan Polres Garut untuk diperiksa. Mereka diperiksa tertutup untuk dimintai keterangan terkait organisasi Paguyuban Tunggal Rahayu telah mengubah lambang negara burung Garuda, juga terkait pencetakan uang sendiri serta gelar profesor dokter yang diduga palsu. Sutarman sendiri menolak berkomentar kepada media terkait pemeriksaannya. Sementara Kasat Reskrim Polres Garut mengatakan pihaknya akan terus menggali informasi terkait organisasi itu. Namun materi pemeriksaan juga masih berkaitan tentang proses perekrutan, proses penggunaan uang di antara kelompok mereka, kemudian juga masalah lambang, dan juga permasalahan terkait titel beliau. Sebelumnya, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan atau Bakorpakem Kabupaten Garut merekomendasikan kasus Paguyuban Tunggal Rahayu diproses secara hukum karena dianggap penyimpang dan melecehkan lambang negara. Paguyuban Tunggal Rahayu membuat geger publik karena mengubah posisi kepala burung Garuda. Paguyuban ini juga menambah kalimat Sunata Logawa pada semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, paguyuban ini juga membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Selain di Kabupaten Garut, diduga anggota paguyuban tersebar di Majalengka, Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bandung. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Masa pendukung terdakwa kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik Gede Ari Astina alias Jerings berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Masa menuntut Jerings dibebaskan. Yang dilakukan secara online, kawan-kawan. Para pendukung Jerings berkumpul di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali sejak Kamis pagi. Sambil membawa poster, mereka berorasi menuntut pembebasan Jerings. Mereka juga meminta sidang perdana personil band Superman Is Dead ini digelar secara tatap muka. Aksi ini mendapat penjagaan ketat petugas. Menjelang siang, perwakilan aksi bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Sementara itu, sidang tetap berlangsung virtual. Dalam sidang perdana ini, hakim berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sementara Jerings di gedung Ditkrimsus Polda Bali. Di tengah sidang, Jering dan kuasa hukumnya walkout alias meninggalkan persidangan. Jering beralasan suara majelis hakim tidak jelas. Ia juga mengklaim banyak manipulasi teknologi dalam sidang virtual yang bisa mengurangi aspek keadilan. Namun jaksa penuntut umum tetap membacakan dakwaannya. Jering didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menghina Ikatan Dokter Indonesia di media sosial. Dari Denpasar, Bali, Muhyiddin, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 128 saksi terkait kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Para saksi terdiri dari petugas kebersihan hingga karyawan dan pegawai Kejaksaan Agung.
Tim gabungan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya menyelesaikan tahapan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti berupa sampel lokasi kebakaran, serta memeriksa rekaman CCTV yang masih menunggu analisa tim pusat laboratorium forensik Polri. Sejauh ini, polisi belum dapat memastikan apa penyebab utama kebakaran Kejagung. Jadi tim yang diketuai oleh Kabar Reskrim ya, dengan dibantu oleh Polda Metro Jaya ya. Jadi bahwa sampai saat ini kita sudah selesai melakukan olah TKP. Dan kita sementara ini sudah selesai juga untuk pengambilan sampel untuk barang bukti. Dan sejauh ini sampai saat ini sudah 128 saksi. Yaitu ada saksi dari cleaning service, dari office boy ya, dan juga ada dari karyawan kejaksaan dan atau pegawai kejaksaan ya. Ya tentunya ini kita masih menunggu daripada hasil laboratorium forensik lapor. Kantor Kejaksaan Agung terbakar pada Sabtu 22 Agustus lalu. Api berkobar pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan baru bisa dipadamkan 11 jam kemudian. Diketahui api berasal dari lantai 6 yang merupakan bagian kepegawaian dan meluas hingga api melalap seluruh gedung. 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan dari seluruh DKI Jakarta untuk memadamkan api. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan tidak ada berkas perkara dan alat bukti yang terbakar dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. BNN Provinsi Jawa Timur menggerebek gudang penyimpanan sabu di sebuah ruko di Surabaya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.